tadi malam yang Aku nyerang aku. tidur itu biasanya, maaf bro. Biasanya aku itu sering kan ketiduran. Kan kalau nggak naik itu pasti ketiduran. Karena apa? Karena biasanya aku habis nonton yang lain, kan udah malam ada istirahat. Nah, otomatis dia jalan sendiri. Kalau handphone 24 jam kayak gini kan, biasanya aku kan ngantar anak sekolah, saya diem-diem. Kalau dipanggil nggak ada berarti saya kemana gitu. Kayak tadi kan aku kayak gitu. Jadi Sama kayak Bang Billy serius ini. nggak tahu aku. Sama kayak Bang Billy ini. Saya dengar juga dari mereka kan. Parah Bang Billy, keras kepala, nggak bisa dibilangi katanya. Datang ke room saya tadi malam, diserang juga saya. Lalu dibilang Pak Simon itu, Pak Simon, kau buka gereja aja kalau memang mau lebih benar katanya. Kalau doktrinmu lebih bagus gitu ya. Buka gereja aja. Kamu nyaranin apa sih? Serut. Masuk ke roomnya si Serut tadi sama Bro Fran, sama Bro siapa ya? Ada yang baju warna oranye itu loh, Bro siapa lupa aku. Sama si Nona. Sama Kalau saya dengar-dengar Kak Cendro, dia bilang kita Mistika juga Miss Bunga, dia bilang memang pemahamannya dari Tritunggal, tapi dia percaya Yesus adalah Bapa itu sendiri. Ya sudah, jadi mendengarkan. Kak Cendro, yang mereka serang ujung-ujungnya Bang Billy. Kalau udah keok Bang Billy, mereka merdeka tepuk tangan gitu. Aneh. Saya makanya saya melihat kok mereka jadi kayak nyerang pribadi, yaitu memang gitu, harus seperti itu gitu. Ya kita bukan munafik ya, maksudnya kita dengar orang, biar orang menilai bro, nanti lama-lama kan ketahuan sendiri gitu. Ngapain saya aja masuk ke roomnya Bro Billy setelah saya tahu pemahaman saya itu sama. Tapi jauh sebelum itu saya nongkrong 24 jam di mana? Tanya Bro Billy. Kira-kira mana lebih mereka emosi, saya atau Maliki? Bang Billy, kalau Malikil belum, karena nggak tahu lah. Kalau Bro Maliki ini kan sifatnya kayak mengajar ya, jadi dia lebih ini apa ya? Pingin dia itu ini, tapi bahasanya masih alkitabiah banget menurut saya. Yang saya dengar, ini mau dijatuhin Bang Billy dulu gitu. Makanya jaga kesehatan. Maksudnya jatuhinnya gini, dicari-cari kesalahan Bang Billy dulu, direkam-rekam atau direkam-rekam, poles gitu loh. Iya. Udah nggak mampu. Yang rekamin bro. Udah nggak mampu mereka. Kalau saya kan gini ya, ngapain, maksudnya gini loh, ngapain dengan pribadi orang, contohnya saya ngumpul sama Bro Billy kayak gini karena satu pemahaman. Nah kita saling menguatkan seperti itu. Jauh sebelum tahu pemahaman saya paling kalau udah penuh ada orang ya udah saya lebih ke maksudnya ini umat sebelah ya, maksudnya bagaimana kayak kita ini mengembangkan seperti itu. Tapi setelah tahu pemahaman, tahu perbedaan pemahaman, saya memang lebih banyak di roomnya Bro Billy itu karena apa? Karena saya satu pemahaman. Ini Kak Cendro, kita punya dua Rasul Billy, Rasul Terus kita punya satu guru Bang Billy, kan gitu. Kita punya satu pendeta Pak Pesben, jadi udah lengkap. Saya nggak pernah ini bro, maksudnya gini loh, karena kan selain saya nggak tahu tentang pemahaman itu saya nggak pernah tahu siapa yang satu pemahaman dengan saya. Serius, saya sama ibaratnya kalau saya sama pemahaman saya sama Bro Billy nggak pernah tahu, apalagi sama Sismikana nggak pernah saya maksudnya nggak pernah tahu, jadi mengalir gitu aja. Jadi kalau ada teman-teman yang kayak tapi kamu yakin gak Mbak Ceplok, kalau sampai saya Maliki berpaham Trinitas, kamu pasti terikut. Terikut lagi. Pasti kamu terikut. Terikut. Ya. Betul tidak? Yakin nggak? Ya terikut-ikut ya benar. Kalau saya kayak ini ikut-ikutan aja, tapi saya kan iman saya nggak seperti itu.
Tetap kamu akan jadi Tritunggal kamu kalau saya dengan Maliki pemahaman begitu jadi ikuti. Oke, ini ada yang gabung ini. Selamat pagi, Bro. Ini Kalau Bro Tenser juga sama kok. Dia mungkin pemahamannya sana Tritunggal, tapi dia percaya Yesus adalah Bapa itu sendiri. Nah, itu yang saya selalu ulangi. Ketika mengaku Tritunggal, tetapi mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa, itu udah otomatis Tritunggal itu sudah hancur. Karena kalau dia mengatakan Tritunggal itu, Yesus adalah Bapa, sudah tidak ada rasa Tritunggal lagi itu. Betul. Saudaraku. Udah hilang Tritunggalnya itu karena diakui bahwa Bapa itu adalah Yesus. Udah hilang itu. Jadi bro, ini kasih tahu Bapak itu siapa. Saya lihat kebingungannya tuh kayaknya dari Bapak itu siapa. Begini Kak Seblo, kan Yesus memerintahkan murid-muridnya membaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu nama Bapa apa? Ya tetap kembali kita. Siapa yang memerintahkan seperti itu? Yesus. Berarti di dalam nama Bapa Yesus Kristus gitu. Siapa yang memerintahkan? Kan Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Artinya Bapa siapa? Bapa siapa Kak Ceplok? Ya, makanya jelaskan. Aku bilang Bro Billy kalau mau menjelaskan sama mereka mungkin lebih ini dari Bapak itu. Kan aku juga dibaptis Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, Oke. Tapi saya percaya Bapak itu adalah Yesus itu sendiri. Oke. Coba kita tanya dulu saudara kita ini, apa yang dia pahami tentang Trinitas. Sebenarnya kalau saya dalam posisi mereka nggak membidat-bidatkan orang ya, ketika mereka itu debat dengan Muslim dalam penjelasan Tritunggal, saya bisa menjelaskan lebih cepat lagi. Karena kan gereja mana yang tidak berpaham itu, tapi kan saya sudah lepas itu. Tapi bukan berarti saya nggak bisa jelaskan. Gitu. Oke, Bro. Selamat pagi, saudara kita dulu kita tanya. Coba bisa nggak apa yang kamu pahami tentang Tritunggal? Bisa nggak kami tahu, saudaraku? Bro, ada telepon saya kayaknya mau ini dari gereja saya. ya. Silakan Bang. Turun dulu ya Bro, nanti kalau ini bisa bergabung kita. Oke. Bang Tenser. Silakan Bang Tenser. Iya. Apa yang kira-kira Shalom, selamat pagi. kasih pandangan Shalom, kita, Bang. Bang? Silakan. Saya bukan juga aliran, tapi kan saya terpanggil secara pribadi Iya. dari Tuhan. Jadi saya Puji nggak Tuhan. menolak Tritunggal. Saya nggak menolak Tritunggal karena itu juga kan cuma maksudnya banyak yang membingungkan orang itu. Banyak yang membingungkan, tapi abang menerimanya. Sekarang abang menerima yang membingungkan atau Tidak, menerima saya yang tidak membingungkan? Saya tidak setuju kalau dibilang Yesus itu bukan Bapa. Nggak setuju Nah. saya. Kalau Berarti Anda Bapak mengatakan- atau abang bukanlah Tritunggal lagi. Kalau sudah mengaku Yesus itu adalah Bapa, berarti nama Bapa yang membaptis abang itu adalah nama Bapa Yesus. Bagaimana itu kalau dua sudah jadi satu? Berarti kalau Yesus adalah Bapa, tinggal otomatis itu Anda telah menghilangkan Otomatis. menghilangkan, iya. Karena sudah Intinya Bang menghilangkan. begini, intinya begini, kan perintah memberitakan Injil itu kan nama Yesus. Nah, iya betul. Iya kan? Kenapa? Mana kira-kira mana lebih berkuasa? Anak atau bapak? Anak. Nggak bisa begitu Bang. Kalau menurut saya itu sama kuasanya itu. Oh, apa? Kalau Sekarang gini, yang menyatakan diri ke muka bumi ini siapa? bentar. Siapa yang menyatakan diri, Bang Tersen? Firman kan yang menjadi manusia itu. Pokoknya dia sudah ngakui bahwa Yesus Bapa, ya sudahlah. Firman Oke. Ya Tritunggal. kan Bapa sendiri yang menciptakan langit dan bumi.
Oh, di dalam Yohanes 1 ayat 3 itu segala sesuatu dijadikan oleh dia. Di Kolose juga yang menjadikan itu adalah Yesus. Bagaimana, bro? Iya. Iya, Yesus itu firman juga. Yesus itu Bapa. Oke. Kalau saya punya keyakinan begitu, Bang. Oke. Jadi Artinya begini, bro. kita saling menghargai keyakinan ya. Oh, saling menghargai. saya akan hargai menghargai Kalau abang keyakinannya yakin, semua. kalau abang yakin Yesus itu adalah Bapa, itu bukan Tritunggal lagi. Jangan abang bertahan di hipostasi. Oh, berarti saya bukan golongan Tritunggal kalau begitu. Iya. Bukan. Beda. Iya, Bang. iya. Jangan abang merasa diri Tritunggal tapi mengaku Yesus itu Bapa. Itu Tidak. salah benar. Iya, ini kan saya kan tahun 93 saya baru Tuhan tangkap saya. Jadi saya baru tahu kemudian bahwa ada sejarahnya itu. Saya dengar dari Saya kan paparan abang. Saya dengar dari paparan abang. Berarti abang ini karismatik toh. Makanya abang bilang Tuhan Iya. tangkap. Betul. Kalau abang karismatik, saya juga karismatik. Ingat, tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan Yesus. Tidak ada Bapa yang lain selain Iya. Bapa kita Yesus Kristus. Tidak ada Siapa dah nama selalu yang ada yang lain. Esa dia Saya- satu. Saya cuma ingatkan ke abang. Betul, satu. Tidak abang Jangan. pegang Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya. Tidak ada Allah yang lain. Itu bukan Tritunggal. Di bawah kurung langit ini, Iya. di bawah Itu bukan kurung langit tidak ada Tritunggal. nama lain. Kalau Tritunggal itu, tahu abang, itu dikonsepkan, itu diakomodirkan katakan mereka ya. Nah, kalau dia akomodirkan seperti itu, artinya dia mau mengkerdilkan, mau bagi-bagi Tuhan, ada 3 Tuhan. Jadi kalau abang mengaku Yesus Bapa ya udah satu, nggak ada abang bagi-bagikan lagi. Itu menjadi apanya penekanannya. Nggak kita bagi-bagi lagi kalau kita ku Yesus itu Bapa gitu. Nggak ada bagi-bagi lagi seperti konsep Tritunggal itu. Bang, Berarti abang saya bukan tanya, lagi Bang. Tritunggal. Saya tanya dulu sama abang. Perkataan Sang Pencipta itu disebut apa, Bang? Firman kan? Betul tidak? Bang, Apa itu, Bang? perkataan daripada Sang Pencipta itu disebut firman, benar nggak? Iya, firman Tuhan tuh dari Ya, Sang Pencipta. Jadi perkataan maksudnya perkataan daripada Sang Khalik itu disebut firman, betul tidak? Iya, firman. Ya, itu perkataannya kan? Disebut firman kan? Nah, Iya. berarti perkataan itu yang perkataan daripada Sang Firman, perkataan daripada Sang Pencipta itu yang menjadi Yesus, begitu. Yang mengatakan Abang juga paham. kan firman itu. Kalau Anda punya pemahaman begitu, berarti Anda membuat Tuhan jadi banyak. Loh. Bukan, Ya. kamu kan yang bilang bahwa firman itu yang menjadi manusia, benar nggak? Iya, kan yang berfirman kan Tuhan juga. Tuhan yang datang menjelma dalam daging. Oke, Yahweh. Kalau orang Israel bilang, yang menjadi manusia itu yang berfirman atau firman? Beda kan yang berfirman sama firman? iya kan yang berfirman juga firman. Loh, bukan. Menjelma dalam daging. Harus Gini, Bang. bedakan Biar saya kata jelaskan firman dulu. dengan Itu keluar dari berfirman mana? beda. Maksudnya Bang. begini, yang dimaksudkan Bang Billy itu Bang Tersen, kalau yang menjadi manusia itu adalah yang berfirman atau bukanlah firman gitu. Kalau firman yang menjadi manusia itu beda dengan yang berfirman. Kalau yang Oh, nggak berfirman bisa. itu adalah pencipta. Pemahaman saya nggak begitu, Bang. Tidak begitu saya pemahamanku. Oh, Kacau berarti nanti tidak begitu. pemahaman abang firman itu yang menjadi manusia begitu. Artinya bukanlah yang berfirman atau bukanlah sang firman. Iya, dia juga yang berfirman, dia yang menjadi manusia. Oh, oke. Itu manusia berarti Tuhan Anda di daging. Kita sepaham berarti yang menjadi manusia itu adalah sang firman atau yang berfirman, betul? Iya. Oke, betul. Jelaskan Bang Willy. Berarti berarti yang berfirman itu yang menjadi manusia, benar nggak, Bang? Pemahaman saya begitu. Nah, Betul.
Bukan Betul. firman yang menjadi manusia, Betul, tapi yang berfirman yang pemahamannya. menjadi manusia. Begitu. Karena di teks asli itu mengatakan Logos, sang firman, bukan perkataan yang menjadi firman. Sampai sang debater mengatakan murah hati, gelombang suara Allah yang menjadi manusia. Karena Tunggu, pemahamannya sama dia tanya dulu. salah. Apa itu? Penebus itu. Penebus Apa, dosa itu kan sudah dimuatkan sebelumnya kan. Betul. Di dalam Yesaya udah dinubuatkan. Iya, berarti dia sendiri juga yang Nah, mengatakan betul. bahwa saya akan datang untuk menebus. Betul. Karena apa? Kita kasih prediksinya hanya 3 hal. Di waktu ia datang, lahir itu disebut adalah Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Betul? Yang hidup itu siapa? Yesus Tuhan. Dan Iya, yang yang datang jadi mati manusia. itu adalah Yesus Tuhan. Dan yang bangkit itu adalah Yesus Tuhan. Betul, Bang? Tenser? Iya. Nah, Siapa lagi? Dari situ kita tidak bisa lagi mengelak dengan mengatakan, oh Tuhan kita ada 3 bos. Ada di atas Iya. 1, ada di tengah-tengah, ada di bawah. Tidak ada seperti itu lagi. Itu saya punya senjata menyerang orang-orang yang menganggap bahwa Tuhan kita 3. Saya Tuhan begitu selalu. sejati kita, yang lahir itu namanya disebut Yesus Kristus Tuhan. Dan yang hidup itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan yang mati itu juga adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan yang bangkit juga adalah Yesus Kristus Tuhan. Jadi Tuhan kita itu bukan mati konyol, bangkit dari antara orang mati. Gitu. Jadi pikir mereka begini, nggak mungkin dong Tuhan Yesus mati, nggak mungkin dong. So dia membela Tuhan itu nggak mati. Padahal Tuhan bilang saya tidak perlu dibela-bela karena saya sudah dianiaya ataupun sudah diolok-olok. Kamu pasti diolok-olok juga. Jadi nggak usah kita bela-bela Tuhan lah. Jangan kayak agama seberang lah. So bela-bela nggak mungkin lah Tuhan saya mati lah, janganlah. Nanti nggak jadi Tuhan dia kalau mati. Pikirnya kayak gitu kan. Padahal bukan mati seperti apa saudara. Yang mati dia itu adalah mati di dalam penebusan dosa, bukan mati keok. Jadi begini bro, saya jelasin ke kamu bro bahwa paham Trinitas itu buatan manusia. Saya jujur sudah tidak memakai pemahaman Trinitas. Nah, sedangkan kamu kalau kamu berpegang pada Trinitas, yang kamu yakini tadi itu nggak sinkron. Iya, memang. Tuh. Memang nggak sinkron. Itulah kalau nggak sinkron jangan lagi bang, jangan akui lagi Tritunggal lah bang ya. Kalau nggak sinkron ya. Itu kan sejarah. Iya, itu kan sejarah gereja. Bukan cloud itu bang. Ya itu kan sejarah gereja bukan perintah Tuhan kan atau firman Tuhan kan. Kan Sejarah gereja. saya akan lahir di zaman ini. Makanya saya jujur, saya lepas pemahaman Trinitas walaupun genom saya itu masih berpegang teguh pada Iya, sama juga. itu. Sama juga, Bang. Sama juga saya. Hanya Tuhan Yesus saja. Yesus Tuhan. Apa firman dan Roh Kudus. Terus kemarin kan ada permasalahan yang baptis toh. Saya sempat dengar kemarin. Dia bilang, kenapa ditambah-tambah lagi? Itu kan kalau gereja dulu kan membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada yang keberatan kemarin itu. Saya bilang tidak boleh. Itu kata Yesus yang menyempurnakan semua. Iya. Jadi begini, brother, supaya kita tidak mereka tidak berselisih. sosok mau mengambil bagian daripada Tuhan mereka. Sosok hebat mereka. Katanya Yesus nggak perlulah disebut. Bapa aja, Anak dan Roh Kudus. Segitiga lah. Namanya itu yang nama Yesus yang menyelesaikan semuanya. Padahal nama Yesus yang menyelesaikan semuanya. Bukan yang lain. Iya. Dia pikir begini yang menyelesaikannya 3 segi. Tritunggal. Pikirinnya itu yang menyelesaikannya. Kan tahu dia. Oke, biar kita tidak berselisih. Untuk apa dia mau datang jadi lagi? Oke, jadi begini aja, biar kita tidak berselisih dengan yang lain. Begini bro, jadi kan di situ ada Bapa, ada Anak, Roh Kudus ya.
jangan kita tiadakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu kan kalau konsep Trinitas itu adalah berbicara tentang keberadaan Allah, 3 pribadi atau 3 oknum, atau ada yang berpaham Allah memecahkan diri menjadi 3. sebenarnya, ya. Tetapi sebenarnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu, tunggu sebelum saya menjelaskan, kalian yakin nggak Allah itu kasih? Ya, Allah itu kasih. Hakikat Allah itu sebenarnya bukan roh. Allah Ya. itu roh. Hakikatnya apa? Hakikatnya kasih. Kasih. Karena makanya disebut Allah kita itu kasih. Jadi hakikat itu Allah kita itu roh. Maka kalau mereka bilang 3 kepribadian 1 hakikat. Nah, hakikat itu isi. Allah itu kasih. Dalam Alkitab menjelaskan Allah itu kasih. Nah, kalau eksistensi Allah atau keberadaan Allah itu dikatakan dalam Yohanes Allah itu roh. Nah, jadi kita jangan lepas daripada Alkitab. Nah, kemudian ada istilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah 3 penyataan kasih. 3 saksi di sorga. Ya. Sebelum dia berinkarnasi, dia dikenal Ya, dengan benar. kasih Bapa, dia berinkarnasi dengan apa? Kasih anugerah Yesus Kristus. Ketika dia naik ke surga, dia masih mengasihi kita lewat apa? Dengan penyertaan Roh Kudus. Penyertaan Roh Kudus. Nah, dasarnya di mana? Dasarnya di mana? Ya. 2 Korintus 13 ayat 14, baca. Itu di Yang ada kita baca. Aparun. Selamat pagi Bang. Shalom. Harun. Ya. Silakan. Ada yang mau dipertanyakan, disampaikan, silakan. Baca dulu Jadi tadi. itu 3 penyataan kasih ya, 2 Korintus 13 ayat 14. Jadi bukan 3 pribadi atau berbicara tentang apa. Itu harus dipahami. Biar nggak salah lagi kita. Iya. Jangan bentur lagi di baptisan loh. Baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, nanti ketika kita sudah berpaham tentang bahwa Allah itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus, ketika baptisan kita dengar orang baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita protes. Ya, jangan juga, karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus juga ada tercatat di dalam Alkitab. Itu adalah 3 penyataan kasih Allah juga. Iya, 3 pernyataan kasih Allah. Yang pertama, Allah Bapa itu dalam penciptaan, Allah Anak, apa dikatakan anak itu, dalam anak itu dikatakan bahwa yang menjadi Ya, betul. dan yang Roh Kudus Betul itu itu dikatakan yang Rasul menyertai. itu pertanyaan kasih Allah. Bukan berarti Bapak, Anak, dan Roh Kudus itu ada 3 pribadi. Bukan. Itu yang Jadi itu iya, jadi itu makanya bukan disebut itu berbicara tadi itu tentang benar. sifat Allah yang kasih, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Bukan berbicara tentang keberapaan Allah atau kebagaimanaan Allah, bukan. Tapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu berbicara itu tentang masuk itu dia paham. bukti kasih Allah. Karena Allah, nah, Ya. Itu jadi kalau masuk Allah pemahaman itu. kita Allah Maha Kasih. Apa buktinya? Buktinya itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebelum dia berinkarnasi dan sesudah dia naik ke surga, itulah bukti kasih Allah. Jadi kalau kita bilang kasih Allah itu kasih, ditanya apa buktinya? Ya itu ayatnya 2 Korintus 13 ayat 14. Kita kasih ya dalam 1 Korintus 13 2 Korintus 13 ayat 14. 2 Korintus 1 sampai 13 ke 13. 2 Korintus 13 ayat 14. 1 Bang Billy, 1. Oh, 1 Korintus 13 ayat 14 itu. Iya, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 itu ayat hafalan saya kemarin. Tentang kasih anugerah Tuhan Yesus dan kasih apa itu? Iya. Tapi sekarang Bang Billy aku nggak bisa ngapal itu lagi loh, hanya 13 ayat. Kemarin saya sanggup, hafalnya
Enggak. Apalagi nggak bisa lagi. 1 Korintus 13 itu berbicara tentang apa ya itu? Sekalipun aku dapat berkata-kata dalam bahasa malaikat sekalipun, Iya. jikalau saya tidak mempunyai kasih, aku bagaikan gong yang berkumandang yang Iya. merintikan. Itu entah kenapa di denom saya juga itu harus dihafal full itu 1 Korintus 13. Tapi saya jujur Saya lupa. nggak bisa lagi sekarang Bang Beli. Jujur saya nggak bisa lagi sekarang menghafal itu. Lupa. Kamu kalau nggak hafal itu, aduh. Kayak dikafirkan di dalam denom. Parah. 3 minggu. Itu ayat Mas. Ayat favorit semua orang Kristen itu. Iya, Di tapi Kristen cara itu- mereka 13 ayat tapi 3. tapi cara Di Kristen itu bukan tua-tua hafalan. cari tua-tua di gereja itu begitu loh, kalau nggak hafal itu pandangan mereka itu mencurigakan loh, dipandang kafir. Paksa harus hafal, memang harus hafal. Gini Bang Beli, kan saya kalau- orangnya gini, cepat emosi ya. Jadi hilang firman itu yang dihafal itu hilang. Makanya kalau orang gereja kan mereka cukup pandang atau garuk kepala, tapi waduh, oma saya atau opa saya itu waduh, ibarat cuci yang paling durhaka itu kalau nggak dihafal, parah. Di Kristenan bukan hafalan, hikmat. Saya jujur Ya, dari nenek saya ke orang tua saya itu tidak khatam Alkitab, tidak hafal Alkitab. Sampai ke saya sampai sekarang saya akui saya tidak khatam Alkitab, tapi di dalam pemahaman saya tidak gitu apalagi minim kali gitu. Saya tidak begitu ketinggalan kali ya. Artinya saya tahu kalau ini maknanya seperti ini, penguraiannya seperti ini. Walaupun tidak Jadi tahu gitu. Khatam Dirikan- kalau orang gila. dirikan gereja Wones, parah ini. Apa katanya dirikan gereja won? Itulah saran kemarin sama saya. Tak usah baca lah, bikin kepala ya, makin besar dan makin ngoceh di bawah. Tak penting itu Bang. Di gereja tambah kacau lagi. Tenang, dia tidur di sini. Memang orang kalau naik ke sini bawaannya tidur. Damai memang. Sekarang bukan buat Apa tafsir mungkin? abang, Ah, Atau murah? abang, ya. abang Billy. Ya. Ya, silakan. Apa namanya? Ya, Tapi ada yang ngorok loh. itu. Kenapa Tensar? Enggak, tadi kan bilang yang buat ngorok. gereja. Enggak, tadi kan ada yang bilang buat gereja lagi. Saya bilang itu tambah kacau lagi nanti. Tugas Enggak. kita sekarang menyatukan visi gereja. Hah? Saya udah jelaskan ke mereka kalau gereja itu bukanlah menjadi satu pedoman buat kita selama hidup. Iya katanya. Ya. Kan dia nggak membantah. Iya katanya. Lantas kenapa Anda menyarankan saya buka gereja? Iya biar doktrin bisa kenali orang, bukan hanya numpang-numpang nama doang, nama gelar katanya. Biar nama Tuhan saja dimuliakan. Kok urus sekali sama saya bilang. Oh kok peduli kali sama saya? Urus aja dirimu dulu, kenapa? Urus aja dulu pemahamanmu, saya bilang. Gak usah kau saran-sarankan saya seperti itu, saya bilang. Emangnya kamu siapa? Bisa nggak kamu menyelamatkan manusia? Kan tidak ada. Ada untuk bukan sesuatu yang tidak memang bagianmu. Kalau itu bagian Tuhan, serahkan sama Tuhan, doakan saya biar bisa buka gereja. Itu aja saya bilang. Jangan kau suruh-suruh aku seperti itu, seakan-akan kamu menunjukkan dirimu melebihi dari Tuhan, saya bilang. Kamu siapa, sadar diri, saya bilang. Bingung dia. Gak bisa bantah dia. Makanya Bang, sudah lihat kan anak-anak yang orang-orang yang belajar Tritunggal yang pertama gampang maki-maki, suka marah-marah. Yang kemudian suka menghakimi. Padahal Tuhan bilang janganlah kamu menghakimi sesamamu. Karena kenapa? Yang mereka pahami adalah ajaran manusia, bukan ajaran dari apa Tuhan.
Jadi Yesus bilang sama Petrus, hanyalah kau iblis. Karena kenapa disuruhnya? Karena dia memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Jadi kita harus kembali ke Alkitab, jangan seperti Petrus dikatakan iblis. Begitu. Lanjut Bang Murhati. Iya, kan gini, kalau untuk supaya menghindari bentrok lagi kepada mereka atau sosok menjadi Allah bagi kita mereka itu, kita harus tandai profilnya, namanya. Kalau enggak, itu aja setiap hari kan sakit kepala kita, nggak jadi Salam. Kita harus menuju ke tingkat pertumbuhan. Bukan cuma itu yang dibahas. Iya, itu maksud saya. Makanya harus kita, kalau mereka naik, jangan kasih naik. Karena Ada ayatnya tuh Bang. Ada ayatnya kan dibilang kita harus lebih meningkat lagi dalam perkembangan apa itu? Saya lupa di mana itu. percaya Bang Tersen ini ke depannya akan lebih mengenal daripada Tritung itu. Karena apa? Abang yang dulunya masih di doktrin atau di dogma dalam denom-denom, tapi abang bisa melepaskan diri. Karena apa? Karena ada Yesus toh. Pekerjaan Roh Kudus. Segala-galanya. Kenapa mesti mengandalkan denom, pemikiran manusia? Ngapain? Mengandalkan doktrin atau konsep. Cukuplah doktrin itu. Ya, betul nggak Bang Tenser? Iya kan kita ngikut Yesus, bukan doktrin. Betul nggak Bang? Betul. Iya, maksudnya cukuplah doktrin Yesus. Cukuplah Patokan mengikut Alkitab. Yesus. Cukup lagi mau mempunyai. Udah. Apa yang lagi kita kasih bawa paham manusia? Seperti Bang Billy bilang, ini begini pembuatan Tuhannya, ini begini. Kalau itu bertentangan di dalam hati nurani kita, apakah kita terima? Tidak kan? Salam. Karena Salam. Tuhan hebat loh. Ya. Salam. Dalam hati. Ya. Halo. Halo, pagi. Salam, saudara-saudaraku di dalam Baca Tuhan yang di kita Yesus bawah. Kristus Shalom, shalom. yang dipersatukan dalam Bapa kita Ya, dalam Bapa nama Tuhan Yesus Kristus. Elohim Murah Echad. hati, ingat murah hati. Si jahat pun memakai ayat-ayat Alkitab, tapi dari buahnya kau mengenal pohonnya. Dan kita harus pancarkan Betul, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus sabar menghadapi mereka. Oke, Iya, selamat pagi Abang. jadi lagi yang mengajukan. Iya. Semoga Yang mungkin kita terima aja mereka. Siapa tahu mereka sudah membawa pembaruan diri, sudah menerima bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Allah yang kita sembah. Begitu. Amin. Amin. Oke, silakan brother. Amin. Gini ya, halo. Kalau memang nggak dipastikan Yesus itu Yehova sendiri, Pak Murati. Banyak yang bertanya Tuhannya Tuhan Yesus. Baru banyak yang begini. Baru kalau kita bilang Yesus itu Yehova, masa Yesus berdoa ke Yesus gitu lagi. Jadi udah kayak sama Kristen ini sama Muslim. Berarti banyak yang belum mengerti. Masa Yesus berdoa kepada Yesus katanya? Itu Lagi narasi yang lain. sudah benar itu. Masih banyak Yang bilang itu Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri. Yesus kan Yehoshua, Yahweh yang menyelamatkan. Bapak itu Yahweh Yahweh bukan, sang bro? penyelamat. Itu kan Bapak Bapak itu itu Yahweh. Oke, Bapak itu Yahweh. Yesus adalah Yahweh itu sendiri, bukan? Iya. Cake Iya, kalau betul, kita bilang iya. begitu Pak Billy dibilang Kalau begitu ya masa Yesus Yesus- adalah Bapa lah. Selesai. Yesus sudah. berdoa ke Yesus. Bukan. katanya. Lah, Bukan, Yesus bukan Bapa. ya kan aku datang ini sebagai manusia. Yesus Bapa. Ada. Bukan, kalian ini ngarang-ngarang. Kalau enggak kamu Aku dan percaya Bapa baca satu. dulu. Baca Yohanes 14 ayat 9.
Akulah dia. Oke, Kalau kamu Anda tidak sempat- percaya kepada dia, Akulah dia, matilah akulah kau yang dalam begitu. dosa. Sabar Karut. Gak usah perang ayat Karut. Karena sudah capek. Sekarang kita tanya Iya. aja. Yesus adalah Yahweh. Percaya saudaraku, abangku. Amin. Amin. Allah kita adalah Haleluya. Allah itu adalah Yahweh. Percaya saudaraku. Amin. Ya, Amin. Haleluya. Bapa itu adalah Yahweh, saudaraku. Ya, amin. Amin. Ada sukacita. Haleluya. Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Amin. 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 Haleluya. Yesus adalah Bapa. amin. Tidak. Kalau Nah, tidak kau bilang Enggak amin. talenta, kau Siapa kecilkan lagi? Tuhan Yesus itu. demi memuaskan Tritunggal. Bukan. Begini deh. Adikku Billy, adik rohaniku yang kucintai, kusayangi, dan kugagumi. Kau yang Jadi Yahweh kusayangi. itu adalah Jadi Yahweh itu adalah namanya Elohim kita itu. Toh? Betul. Namanya Elohim itu adalah Yahweh. Nama itu melekat pada Bapa, pada firman-Nya, pada rohnya. Sama seperti Billy. Billy itu nama. Jadi tubuhnya Billy, namanya Billy. Oke. Pikirannya Billy itu pikirnya Billy, namanya Oke. Billy. Nama Rohnya Bapa Billy siapa? itu Nama Bapa? rohnya si Billy. Nama Bapa Namanya siapa? Nama Yahweh. Bapa? Yehova. Oke, Yesus. Namanya yang juga- ajaib, namanya yang ajaib Yahweh gitu. Oke, Yesus juga Yahweh bukan? Betul, iya. Allah kita adalah Yahweh bukan? Amin. Yesus adalah Bapa. Tidak. Itu. Saya kasih logikanya lagi. Saya bilang, adikku sayang, yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang dipersatukan menjadi anak-anak Bapa ya, bukan anak-anak Yesus ya. Jadi Billy itu nama. Oh, Billy Jadi- itu nama ya. jadi abang tidak mau mengatakan Yesus itu adalah Bapa? Tidak mau jadi anak Yesus? Enggak. Tidak mau Enggak, jadi kita anak bukan anak Yesus? Yesus. Enggak Oke. ada. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Kita ini Oke. anak-anak Bapa. Sebentar gantian Oke. dong bicara deh. Jadi kepada Yesus Sekarang, relasi tunggu, kita saya kepada- tanya dulu bang, abang saya tanya. Kira-kira Iya. Anda bisa jadi bapak kalau Anda bisa jadi bapak kalau tidak ada anak, bisa? Enggak ada hubungan itu, Dek. Makanya saya Oh. kasih bicara dong. Kalau Anda mengatakan saya adalah anakmu, berarti Anda siapa? Kalau Maksudnya gimana? Anda- Nggak ngerti. Kalau Anda mengatakan saya adalah anakmu, berarti Anda siapa saya? Ya kita bukan, kamu bukan anakku, kita saudara. Di Enggak, dalam seumpama. Tuhan kita Yesus Kristus. Seumpama, Umpama nih. kalau ini seumpama, kamu mengatakan, hai anakku, berarti kamu siapa? Ya, bapak Ya. lah, berarti kan bisa bapak guru, bapak rohani, bapak apa gitu. Yang jelas bukan- Udahlah talenta, udah diterangkan Pak Billy aja biar mengerti kamu. baik. Saya mendengarkan kepada guruku. Iya, Jangan gitu lupa dong. koinnya, jangan lupa koinnya dong dibagi-bagi. 1.000 koin minimal pagi ini target. Koin yang kau pikirkan sini DM biar Talenta. rekeningmu kukirim. Suruh kasih koin. Oke. Jadi begini. Silakan. Talenta, saya sangat sedih ketika Anda mengatakan bahwa engkau bukan anak daripada Yesus. Saya sedih daripada Yesus. Karena saya lihat sudah di kaki Anda ketika menolak bahwa Yesus bukan bapamu, ya. Padahal Yesus mengatakan engkau adalah anaknya. Saya sangat sedih. Kaki kananmu sudah ada di neraka. Jangan sampai kaki kiri juga ikut, saudaraku. Ini masih ada kesempatan kau untuk bertobat. Saya terluka ini melihat kaki kananmu sudah ada di neraka. Saya sedih ini karena kamu menolak kalau kau itu anak Yesus. Enggak, saya bukan anak Yesus. Oke. Itu aja buka dulu Pak Billy, dia mah keras-keras orang ini. Oke, Itu coba Yohanes itu.
Sabar. Buka Yohanes 13 ayat 33. Baca. Yohanes 13 ayat 33. Karut tolong dibaca Karut. Atau siapa yang boleh baca Yohanes 13 ayat 33. Tolonglah dibaca. Hatiku ini terluka melihat saudaraku nonton kaki kanannya sudah di neraka karena dia menolak bahwa Yesus adalah Bapanya. Padahal Yesus sendiri telah berkata apa? Yohanes 13 ayat 33. Yohanes berapa? 13 ayat 33. Baca yang nyaring. Hai anak-anakku, Hai anak-anakku, hanya hai seketika talenta, saja. hai talenta anakku. Tapi talenta menjawab, oh tidak, kau bukan bapakku. Kaki kananmu talenta. Aduh, sedih. Sedih saya, sudah. Boleh. Oh, bilang Yohanes berapa tadi, Bang? Yohanes berapa tadi abangku sayang? Iya, Yohanes 3 Bang. Yohanes pelan-pelan ya. Aku belajar dari kalian ya. Yohanes 13 ayat 3. 33. 33. Yohanes 13 hanya ayat 21. Yohanes itu karena roh kebenaran sudah tidak ada lagi. Kau salah pun membuka Alkitab pun kau salah. Koin belum meluncur, jadi dia tidak semangat, tidak connect. Koin belum meluncur, kan mau cari koin di sini. Sultan masih tidur. Yohanes 13 Yohanes 13 ayat 33 ayat 33. sampai 34. Oh, 13. Sultan masih tidur. Makanya, kalau Jadi 13 koin kan baru tidak ada. 38 ayat dia tuh. Nanti Yohanes Yesus yang 13 kasih ayat koin. Kalau nggak mengaku Yesus, Bang. Enggak, Bang. Yesus yang kasih koin nanti. Bapak yang ngasih koin Bapak. Baca lah. Diam kok, saya baca semua. Diam semua. Saya baca. Baca, jangan Jangan jadi sama umi. saya baca. Ayo, baca. Ini Baca. ya. Baca ya. Baca. Kita naik beberapa ayat ke atas. Diam. Ya. Baca ya. Saya baca. Aduh, baca, jangan jadi umi, jangan kaum umi. Halo, dia. Diam dulu. Cek. Cek. Suara saya. Cek. Nanti besok bawa lagi. Baca naik 2 ayat ke atas ya. Kebenaran. Jangan bicara semua. Cek. Suara saya kedengaran nggak? Sudah tidak usah cek. Dia Kedengaran. mau baca dulu. Kalau gitu diam semua, saya Kalau baca. disebut Karena Bapak Talenta ini di sini dia mau menyerang kita supaya Islam kasih dia koin. Jadi saya baca biar didengar. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama. Aduh, signal pada minoritas semua ini. Sudah. Kenapa? Siapa yang Giliran saya signal bicara bagus, boleh? Aku baca dulu. Sinyalku bagus enggak? Bagus. Kita yang mau baca itu kita berdua dulu sambil membaca boleh supaya kita penuh dengan Roh Kudus menaungi kita. Amin. Ayo, silakan. Diawali dengan doa dulu, ayo silakan. Kita Saya tidak berdua mau yang membaca, kita berdua doanya dulu. Bapak tidak sama dengan Yesus, saya tidak mau. Tuh, Udah Tuhan makan, Yesus itu dari garuk-garuk kepala nih Pak Talenta ini. Oke kawan-kawan, sebelum Kalau saya doa ya. Berdoa kita sama-sama. Ya, silakan berdoa ya sama-sama ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk hikmat yang Bapa anugerahkan di dalam hati dan pikiran kami semua yang ada di dalam room ini. Kami percaya bahwa kemanusiaan kami dimatikan dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata. Izinkanlah kami Bapa untuk mendengarkan sabda-Mu. Dan biarlah sabda ini menyemangati kami
untuk tetap kami mendekatkan diri kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, amin. Luar biasa doanya. Demikianlah firman Tuhan. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan. Lanjut, Bang. Syukur kepada Allah. Baik. Saya bicara. Pertanyaan saya, Pak Talenta, itu siapa sih yang manggil hai anak-anakku ini, siapa yang manggil itu? Iya, makanya saya harus bicara, memberikan penjelasan. Jadi saya terima kasih kepada saudara kita tadi itu. Tidak bicara. Kalian dulu ya. Oke teman-teman, mohon Saya ditetep layar cukup biar merasa- jaringannya kuat. Oke teman-teman, mohon Saya ditetep layar merasakan- supaya signal kuat. Oke, lanjut. Baik. Saya sangat merasakan zaman Tuhan dalam doa kita tadi itu. Diawali dengan Bapa kami yang ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bang Talenta, jelaskan dulu ayat ini. Hai anak-anakku, ini siapa ini yang mengatakan? Iya, nanti saya mengarah ke sana. Jadi, jangan dong dipotong-potong. Sudah nggak apa-apa, nyampe dipotong-potong, makan hari, gitu. Nggak dapat pencerahan. Siapa yang berbicara ini? Jadi, Hai begini. anak-anakku. Sudah. Lord, biarin aja. Lord, Iya, nanti saya mereka mau- jadikan kamu alasan lagi. Biarin aja. Biar dia bicara 10 menit, kita nggak usah Iya. diam. Kita tidur dulu. Baik. Jadi doa tadi itu adalah doa yang sangat indah sekali, ya. Dan Tuhan menjamahmu, karena kebenaran itu akan datang menghampiri kita dengan sendiri bila kita membuka hati dengan sapaan Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi memang Bapa dan Yesus itu satu, tetapi tidak sama. Itu maksudnya, satu tetapi tidak sama. Ayat 33 ini harus dilihat dari ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya begini bunyinya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Ya, anak manusia ada Allah, gitu. Anak manusia dipermuliakan, gitu. Dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Di dalam dia siapa? Di dalam anak manusia tadi, ya kan? Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, itu apa? Putra dan Roh Kudus itu. Jika Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan memuliakan dia juga di dalam dirinya, ya, dan akan mempermuliakan juga dia dengan segera. Lihat di sini bagaimana kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Hai anak-anakku, ya. Jadi Bapa berbicara kepada kita melalui dan di dalam Yesus Kristus. Hai anak-anakku, hanya seketika saja aku akan ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, kamu tidak mungkin datang. Demikian pula aku mengatakan sekarang juga kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya. Jadi di dalam Yesus Kristus Bapa berbicara kepada kita. Tetapi ketika Bapa berbicara kepada kita di dalam dan melalui Yesus Kristus, kita nggak boleh menghilangkan, mengabaikan, meleburkan
keberadaan sang firman itu, sang anak itu. 1 Korintus 4 ayat 8 dikatakan, hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, sumber segala sesuatu, yang kita hidup. Dan satu Tuhan, Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Jadi Bapa itu menjadikan segala sesuatu yang ada dalam dirinya melalui dan di dalam Yesus Kristus. Itu makanya doa yang disampaikan tadi itu, Bapa kami yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketiganya ini, Bapa dan Roh Kudus adalah satu, tidak saling menghentikan, tidak saling meleburkan, tidak saling menghilangkan. Menghilangkan keberadaan anak menjadi bapa, anak menjadi hilang, artinya kamu menyangkal anak, maka ngeri itu. Yang menyangkal anak akan dilaknat. Yang menyangkal bapa juga akan dilaknat. Maka agar kita semua tidak terlaknat, jangan menghilangkan, mengabaikan keberadaan sang firman anak bapa itu. Kira-kira begitu penjelasan saya. Demikian, maaf benar. Terima kasih doamu saudaraku, sangat penuh dengan urapan Roh Kudus. Amin. Oke. Terima kasih ya. Oke teman-teman saudara-saudaraku, ini ayatnya. Tapi demi kebutuhan nutrisi untuk Trinitas, mereka menolak mereka dipanggil anak oleh Tuhan Yesus. Jelas di dalam Yohanes 13 ayat 33. Sekali lagi bisa dibaca, buka Alkitab Anda, baca Yohanes 13 ayat 33 yang berbunyi, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu, kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah aku katakan kepadamu, orang-orang Yahudi ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang, demikian pula aku akan mengatakan sekarang juga kepadamu. Jadi kita bisa lihat bahwa mereka itu apa? Mereka menolak bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Mereka sudah dipanggil anak-anak, mereka tidak mau memanggil Yesus itu Bapa. Artinya mereka ada apa? Anak-anak yang durhaka, saudara-saudara. Anak-anak durhaka tempatnya di mana teman-teman? Di neraka jahanam. Cepatlah bertobat. Ketahuilah bahwa Bapamu adalah Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aminkan saudara-saudara semua. Jadi begini kawan ya, terima kasih Billy. Aku suka dengan Billy ya, ketulusanmu dari suaramu. Jadi sebutan Yesus tadi itu, hai anak-anakku itu ya, adalah bagaimana Bapa menyapa kita melalui dan di dalam diri Yesus Kristus. Ketika Bapa menyapa kita dalam diri Yesus Kristus, kita tidak berarti menghilangkan peran anak Bapa itu. Itu sebabnya Yesus juga berkata, coba buka Markus 16 ayat 7. Bisa buka Markus 16 ayat 7? Baca sendiri. Baca sendiri ya. Tetapi ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Baca sendiri. Ya. Baca. Koin kan hanya untukmu, jadi baca. Buka baca sendiri. Iya. Baik, saya baca adik manis ya. Adik manis diam sebentar ya. Semua diam. Ya, tenangkan batinnya. Markus 16 ayat 7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada sebentar. Pergi kepada saudara-saudara, sebentar. Maaf, saya salah. Pergilah benar Yesus. Dihojot koin biar lancar baca. Ayo, dihojot koin. Iya. Biar lancar baca. Baik. Markus berapa bang? Sebentar ini error. Iya, Markus berapa bisa bacakan bang? Sebentar. Markus lupa ini.
lama. Ya sabar dong, maka Nah, Mbak, Bang tinggal Tep-tep bilang layar bisa cari teman-teman, Mbak. dibantu Bisa tep-tep bantu. layar. Biar si Terangkanlah dulu Nona, siapa Bapak itu? Nona, Ini saya sementara lagi tap nih. Yang di atas kok apa? Sampai HP. Jangan tap. Jangan tap yang di atas. Di bawah. Yang di mana ya? Bantu tep-tep layar. Kita di atas jangan. Itu bikin kita nanti rontok. Rungkat. Teman-teman penonton dibantu tap-tap layar. Baik. Matius 28 ayat 10. Oh, lari. Bisa dibacakan? Iya, sebentar. Baca sendiri. Malas. Biar dia baca sendiri. Matius 28 ayat 10. Biar baca. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Iya. Demikian Jadi relasi kita kepada Yesus adalah saudara. Nah, justru karena kita dijadikannya saudara, Yohanes 1 ayat 13, dia punya kuasa menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Kenapa dia bisa menjadikan kita anak-anak Allah? Ya harusnya kita harus jadi saudaranya dulu. Kan begitu prosedurnya. Untuk menjadi anak-anak Bapa, kita harus menjadi saudara kepada anaknya Bapa itu, kepada Yesus Kristus. Kalau kita nggak bersaudara dengan Yesus Kristus, kita nggak pernah jadi anaknya Bapa. Maka di dalam anak Bapa itu menjadikan kita anak Bapa itu menjadikan kita saudaranya, maka secara otomatis dia Yesus anak Bapa yang memanggil Bapanya itu Bapa, kita pun bisa diperkenankan memanggil Allah itu Bapa di dalam Yesus Kristus. Itu makanya Yesus Kristus itu menjadi intinya. Yesus Kristus itu menjadi inti penentu relasi kita kepada Bapa. Jadi nggak bisa kamu bilang saya anak Yesus. Kalau kamu anak Yesus, kalau kita anak Yesus berarti kita cucunya Bapa. Tetapi kita adalah anak Bapa. Ya, kita tidak mau saling menghakimi, tetapi izin Bang Hos, izin Bang. Jadi kita tidak bisa menghakimi apapun pemahaman kita ya. Enggak. Dalam pengertiannya saya Bapa mencintai itu kalian semua. Kalian sebentar. Iya, kita tahu kamu mencintai, tapi jangan biarkan kami. Begini, izin bicara. Tidak ada kita tidak keluar dari ya. Silakan. Oh ya Pung, satabi jo Pung, makatay jo. Dari tadi kamu saja. Oke. Kalau kita berbicara tentang Bapa, berarti kita berbicara tentang roh yang tidak kelihatan. Karena tertulis di 1 Yohanes 5, Bapa itu adalah roh dan kebenaran, berarti kita berbicara tentang roh. Tetapi ketika kita berbicara tentang firman, Yesus Allah yang nyata, itu kita melihat Bapa itu. Kita melihat Bapa yang nyata, bukan dalam roh. Jadi pahami, ada 3 yang memberi kesaksian, itu pernyataan Yesus sendiri. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dalam roh dan kebenaran. Jadi intinya, kita memahami Bapa itu dengan Yesus itu sama. Ketika kita berbicara Yesus, berarti berbicara tentang Allah yang kelihatan. Kalau kita berbicara tentang Bapa, berarti kita berbicara tentang roh. Yesus yang dalam hadiratnya sebagai Bapa di dalam sorga itu yang tidak kelihatan. Kita melihatnya dalam kesaksian, roh dan kebenaran. Jadi sebenarnya Bapa dengan Yesus itu sama. Cuma Yesus itu kelihatan. Kalau kita memanggilnya sebagai Bapa adalah roh. Yang tidak kelihatan. Itu yang memberi kesaksian di sorga.
Tidak ada Satu Yesus atau yang Esa. kelihatan di sorga, tetapi Bapa. Mungkin seperti itu pemahaman saya. Tolong jangan membidat-bidatkan. Saya bisa Sudah, lebih jahat sudah, daripada biarin kamu. aja. Nggak ada. Karena Nggak ada, kita nggak ada edukasi ke tidak. penonton aja. Tidak. Gak usah bawa persoalan di luar, Kalian masuk semua ke dalam sini dulu, sabar. anak Bapak. Oke, buka Kolose 1 ayat 3. Satu-satu dulu. Satu-satu saya respon dulu, Billy. Baru kalau Billy. Aduh, Jadi, signal kamu nggak ada kurang tidak, bagus, ya. Bang. Saya Bang, nyatakan. cari dulu signal yang bagus, Bang. Buruk sekali tadi kamu, signalmu, Bang. Nanti Ya, naik aku lagi kalau sudah dapat. Sekarang bagaimana? Sebentar, Jelek. Kolose 1. Kolose 1 ayat Ada 3. pernah Yesus bilang begini. Jadi sudah tertulis jelas itu. Siapa yang Mungkin melakukan Bang kebenaran Billy. dialah ibuku, dialah bapakku. Jadi Ya, sudah saudaraku. jelas tertulis. Bapa itu adalah roh dan kebenaran. Berarti kita bicara tentang roh yang di sorga. Bentar. Loh, mana dia? Iya. Nggak dapat koin dia Yohanes turun. 8 ayat Oh, masih ada. 9 juga ada. Ya, ayat 20 itu kan. Kolose 1 ayat 3. Dengan demikian firman Tuhan, Kolose 1 ayat 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu. Demikian, Bang. Oke, terima kasih. Jadi sudah jelas ya, Bapak itu Bapak Tuhan kita Yesua Hamasia atau Bapak Tuhan Yesus Kristus. Bapak itu adalah Tuhan kita. Namanya Bukan. Yesus Kristus. Bapak itu adalah Allah. Jangan suka ketawa kalau belajar talenta biar pintar. Ketawa mulu. Jadi begini, Dek, Billy. Aduh. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapa itu adalah Bapaknya Yesus Kristus. Kata Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Itu Bapaknya Tuhan kita Yesus Bro, Kristus. talenta, signal kamu jelek, Bang. Maaf ya. Tidak ada Iya, guna. putus. Oh. Oke, selamat pagi yang baru gabung ini, Bang Rano Sam. Ramosa. Ramosa. Pagi, shalom. Ramos. Shalom. Apa terdengar? Bisa terdengar. Shalom. Bagus lengan api suara. Ya, halo, puji Tuhan. Mengadu ini. Ya, puji Tuhan. Artinya Amin. semua satu. Halo, ya. Halo. Semua satu sama. Ya, halo. Terdengar suara saya jelas? Terdengar. Jelas. Bisa dikuatin Ya, lagi. puji Tuhan. Ya, kita sama-sama percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yes, dan amin. Itu kesatuan dari kita semua sama. Artinya, cuman kita kembali lagi. Mungkin ada beberapa perbedaan tentang pengenalan akan Allah. Yesus itu Tuhan atau Allah, bro? Tuhan. Dia Bukan Tuhan. Allah. Bukan Allah. Dia Tuhan. Bukan Allah. Dia Allah. Tapi bukan Bapa. Oke. Yesus Tuhan. Yesus adalah Allah juga, benar Ya. nggak? Dia adalah kesatuan, betul. Ya, saya tanya dulu. Pak Billy. Yesus. Ya, tar dulu, Pak. Yesus itu sabar. Ya, saya tanya dulu. Kayak gini. Enggak. Saya tanya dulu. Yesus Allah bukan? Yesus adalah Tuhan. Kok kamu berat ngomong bilang Yesus adalah Allah? Yesus adalah Tuhan. Oh, bukan Allah. Ayatnya Yesus adalah Allah di mana? Oke. Berarti Anda kurang membaca. Buka Yohanes 20 ayat 28. Yohanes berapa? 20. Ayat 28. 28. Nanti kalau perlu di situ, nanti kalau ketemu Thomas ditampar si Thomas. Kau ini ada-ada aja, Yesus bukan Allah, kau bilang Allah. Parah si Thomas ini. Yang berapa, Bang? 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Yesus Allah bukan? Ya, Allah. Oke, thank you. Anda yakin nggak Allah itu cuma satu atau dua? Satu. Satu. Ramos yang ditanya. Satu.
Satu. Yesus Bapa bukan. Bukan. Loh, Yesus Allah, Bapa Allah. Ada berapa Allah? Kamu bilang Yesus adalah Allah. Yesus bukan Bapa. Buka 1 Korintus 8 ayat 6. Berapa? 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Amin. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Loh, di situ dikatakan hanya ada satu Allah saja, Bapa. Baru dibilang Yesus juga adalah Allah. Bagaimana ini, bro? Oke. Ya. Ya. Ya juga. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Allah saja yaitu Bapa. Yang Itu daripadanya Bapa berasal Yesus. segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus gitu ya. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Only one. Makanya bukan membidatkan kami membaca Alkitab kok. Sudah. Jangan ada bilang tunggal membidatkan. Dia tidak membidatkan, yang membidatkan orang lain. Janganlah di perkataan orang lain kita serang yang lain. Bapak, ibu-ibu, kita kan saling belajar mengenal. Jadi ya, mereka ini saudara-saudara kita ini sudah semua mau belajar. Jadi begini teman-teman, sabar dulu. Rano, sabar dulu. Tadi loh. Oke, sabar dulu. Oke. Jadi saudara-saudara kita ini sudah terjangkit virus Tritung. Nah, ada Tritung yang diam, ada Tritung yang mencerca. Yang kita balas yang mencerca. Jangan semua kita patenkan. Nah, ada juga saudara-saudara kita Tritung yang mau belajar. Begitu teman-teman. Lanjut. Baik. Iya. Belajar dulu kita. Saya tidak belajar tentang Tritunggal, saya nggak belajar teologi macam-macam. Tapi kan, saya sebagai orang awam, gitu ya, yang membaca Alkitab di gereja kan kita nggak belajar tentang masalah teori-teori siapa pun kita teori. Tetapi sumbernya Alkitab. Makanya tadi ketika Bung Billy sampaikan tentang ayat, oh iya, kan gitu ya. Jadi kita sama belajar mengenal melalui firman. Betul. Nah, mengapa sih kebanyakan orang Kristen tuh, dengan kata Tritunggal itu ada karena membaca ada di Alkitab. Nah itu makanya kita harus membahas dari Alkitab kan begitu Pak. Contoh begini, orang pasti ya secara umum deh, secara awam deh gitu ya. Kita mau awam aja apa yang kita baca. Di Matius 3 ayat 17, ketika dia dibaptis, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu kalimat Bapa kepada Yesus ketika dibaptis. Ada kata Bapa di situ, bro? Oh itu Bapak, betul. Yohanes 3 ayat 17 kita buka yuk. Oke. Saya gambarin kamu. Sorry. Izin saya gambarin dulu. Lanjut. Nah. Ya. Jadi harus dipahami Bang ya. Halo. Kalau kita berbicara Bapa, memang di atas Bapa itu berbicara. Jadi pahami Bapa itu adalah roh yang tidak kelihatan. Jadi jangan katakan, loh berarti yang di atas berbicara ketika Yesus dibaptis siapa? Yaitu rohnya Yesus itu. Yang memberi kesaksian di surga. Dia berkesaksian pada dirinya sendiri. Ya, Yesus yang adalah roh. Bapak itu Yesus yang adalah roh yang memberi kesaksian di surga. Baca pahami pelan-pelan. 1 Yohanes 5 ayat 6-9 itu. Yesus memberi kesaksian. Yang memberi kesaksian di sorga adalah bab roh dalam kebenaran. Berarti yang berbicara itu roh. Rohnya. Jadi jangan kamu katakan ketika Yesus dibaptis ya, Bapa yang berbicara. Iya itu rohnya yang berbicara. Yesus Allah kan Allah Maha Kuasa. Iya, artinya bicara kepada untuk kesaksian dirinya sendiri.
Ya, Gimana menurut Ya, Anda, anak dia yang memberi kulkas. kesaksian atas dirinya sendiri. Oh, Dari nyata-nyata sudah Yesus katakan, yang memberi kesaksian di sorga, yang memberi kesaksian di sorga dalam roh dan kebenaran, berarti dalam yang tidak kelihatan, dalam berbicara tentang roh, dunia roh begitu. oke. Iya. Jadi begini, Dibukti juga. oke, jadi begini Bro Rana, pasti Anda Jadi, akan berpikir di dalam hati kamu, masa Yesus berbicara kepada Yesus sendiri? Masa waktu di atas kayu salib dia berseru kepada dirinya sendiri? Oke, kita lihat kita lihat ada nggak di dalam Alkitab kejadian seperti itu pernah terjadi? Oke, coba Anda buka Kejadian 8 ayat 21, di mana Allah berfirman kepada Allah. Kejadian 8 ayat 21. Jadi Tritunggal itu ajaran manusia. Ketika Yesus mengatakan kepada Petrus, "Nyala kau setan, iblis, karena kamu berpikir apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah." Nah, kalau Trinitas itu ada di Alkitab, harus wajib sebagai orang Kristen. Tetapi kalau itu adalah hasil pikiran manusia, Yesus bilang apa? "Nyala kau iblis." Nyalah, kau iblis. Iya, karena Matilah tidak ada kau di dalam Alkitab itu dosamu. Trinitas, Tritunggal, nggak ada. Cuman Yesus yang berkuasa Kejadian berapa di dunia ini. Kejadian 8 ayat 21. Abang Billy, Allah kejadian berapa? Kejadian 8 ayat 21. Allah berfirman kepada Allah. ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Dalam hatinya, aku tekan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat. Dia bicara pada dirinya sendiri. Iya, Dalam betul. hatinya. Iya, betul. Kemudian di dalam Keluaran 34 ayat 5 sampai 6 coba. Maaf. Berapa? Keluaran 34 ayat 5. Keluaran 34 ayat 5. Keluaran 34 ayat 5. Turunlah Bro, di mana? dalam awan. Halo? Bro, kamu ini di Kalimantan nggak? Di Kalimantan nggak? Oh iya. Hah? Grogot. Tanah Grogot. Di Kalimantan? Iya, Grogot. Oh, Tanah Grogot. Oh, Billy. kamu pernah dapat Kalimantan juga, Bill. Kamu pernah Iya, dapat turun piala lah. taekwondo nggak, bro? Saya baca ya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Oke. Kamu tahu nggak kata Tuhan di situ di dalam terjemahan asli itu adalah Yotevave. Cuma ditulis di situ Tuhan. Ya. Jadi Yotevave berseru Yotevave. Nggak ada masalah. Oke. Kalau berseru mungkin ya bejalah Tuhan Allah, berseru Tuhan Allah. Mandagi itu marga kamu ya, bro? Iya, bro. Kalau Nopak lanjut Mandagi ya. kenal nggak kamu? Mungkin kenal. Saudara kamu ya? Bill, Bro, Bill, jangan terlalu Bro, Billy. tegang, Bill. Kalau Billy, kalau Yohanes 3 ayat 16 penjelasan bagaimana, bro? betul nggak, Nabil? Enggak. Masalahnya itu guru saya dulu. Ibunya markanya Mandagi di Minahasa Utara dulu. Bro, kalau Yohanes 3 ayat 16 bagaimana penjelasannya, bro? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini kan. Dunia Itu ini, ayatnya. sehingga ia mengenai anaknya. Anaknya yang tunggal itu maksudnya apa, bro? Begini. Menggunakan anak yang tunggal. Begini gambarnya. Jadi sang pencipta kita, Iya, jelas. eksistensinya itu ruh. Apa yang kurang jelas? Sang pencipta ini dipanggil Allah, dipanggil juga Bapa. Oke? Nah, sang pencipta ini yang menjadi manusia karena dia menjadi Allah yang nyata. Oke? Dia menjadi manusia, ya. Dia menjadi manusia
melalui rahim Maria. Makanya ini disebut anak manusia. Kemudian dalam Filipi 2 ayat 6, dia bilang begini, Filipi 2 ayat 6. Coba dibuka Filipi 2 ayat 6. Filipi 2. Alah, mana lagi nih Filipi ini? Filipi ini di mana dia ini? Filipi. Oke. Filipi 2 ayat 6. Yang Iya, walaupun dalam rupa Allah, Iya, terus aja. yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 6 saja, Bang. Ayat 7. Oke, saya ulang ya. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau kita pahami ya secara teologis bahwa dia harus mengosongkan diri karena Allah kita adalah Allah yang kemuliaan. Kita nggak akan sanggup melihat kemuliaan Allah. Nah itu contohnya waktu dia itu pergi ke Thomas kan dia bilang dia belum pergi ke bapaknya. Itu berbicara soal kemuliaan. Setiap kali dia mengatakan tentang Bapa itu di dalam keadaan dia lagi berbicara soal kemuliaannya, taktanya. Jadi itu seperti duduk di sebelah kanan Allah. Itu ke terminologinya, itu ke pemahamannya, itu adalah kemuliaan Allah. Kalau di setiap kali dia berbicara Bapa, itu sebabnya dia menggunakan baik. istilah dari Filipi 2 di sini dijelaskan menganggap kesetaraan dengan Allah. Kata kesetaraan itu bukannya ada dua materi gitu ya, ada dua pihak, satu dengan yang setara, itu satu. Itu ini saya membaca secara awam aja gitu ya, ayat yang 6 tadi, Filipi 2 ayat 6. Terus kemudian di berikutnya juga ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dia di sinilah Yesus Kristus. Betul. Jadi ini kan Filipi 2 ini berbicara tentang dia dalam keadaan rupa manusia. Tapi ayat 9 itu dikatakan sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Iya. Iya benar. Ya. Sebagai manusia. Iya. Iya. Jadi ini sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Di sini ada berapa pihak gitu, jadi ada berapa subjek kalau menurut Pak? Supaya dalam nama Yesua ya, artinya nama di ayat 10 dibaca, supaya dalam nama Yesua setiap lutut yang surgawi dan duniawi yang di bawah bumi akan bertelut. Yesua itu akan bertelut dalam nama Yesus ya. Nah, Yesus itu nama daripada Yesua atau Yahweh-Sua. Yahweh itu kan adalah Allah yang dikenal oleh para nabi. Makanya Allah itu kita tetap Yahweh. Yahweh itu adalah apa? Yesus itu sendiri, Yahweh-Sua atau Yesua. Aku ada satu ayat Pak Billy. Bang Billy. Yohanes 8 ayat dulu ya. 24. Oke Bang. Bang izin keluar ya. Tuhan berkati semuanya. God bless saudaraku. God bless you. God bless you. God bless. Ini Pak Yohanes 8 ayat 24 nih. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Itu. Jadi kalau kita tidak percaya bahwa Yesus itu Bapa atau dia, ya kita mati. Ya, ayat berapa Bu? Yohanes 8 ayat 24. Bapak lah yang baca lah dulu. Yohanes 8 ayat 24 ya. Iya, bacalah. Aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati one by one. Bab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Itulah, kalau Bapak nggak percaya bahwa Yesus itu Bapa, ya mati dalam dosamu.
Jadi setiap kali Yesus berbicara tentang Bapa, dia itu berbicara tentang dirinya di dalam dimensi roh. Dalam dimensi roh itu dia memuliakan apa? Memuliakan roh apa? Aku keluar Inkarnasi dulu ya. Yesus. Bill. Iya, Aku iya Bang. turun dulu Iya, Bro. soalnya ada sedikit. Ya Bill. Oke, Bro. Jangan lupa. Oke, begitu, Bro. Jadi itu berbicara setiap kali Yesus berbicara tentang Baik. Ya. Yohanes 8, saya lanjut ke yang disampaikan oleh Ibu tadi tentang di Yohanes 8 pasal 8. Ayat 14 saya mundur ke belakang. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Ini penjelasan seperti apa? Ini kata Yesus sendiri yang bicara. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dalam kitab Taurat tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Baca lagi Akulah yang 23-nya, bersaksi Bang. tentang diriku. Iya, ini saya dari atas kita baca nggak jadi satu per ayat, tapi seluruhan. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Kalau seandainya dia bersaksi tentang diri sendiri, maka ayat 17 berlaku buat dia. Kitab Taurat katakan bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Tapi kalau kesaksian buat dirinya sendiri, yang tidak sah. Nah itu coba bisa dijelasin. Nah ini kan Tuhan, Pak. Jangan samakan dengan manusia. Oh tidak, Pak. Tuhan tidak pernah melanggar hukumnya sendiri. Iya. Tuhan nggak pernah melanggar apa yang ditetapkan. Itu berlaku untuk manusia. Ayat 23-nya, karena dia kan berasal dari atas kembali ke atas. Ya dia itu. Betul. Kalau untuk masalah atas kita percaya bahwa itu adalah Tuhan. Begini Pak, kenapa Yesus itu selalu bilang Bapa ada dalam aku? Kalau langsung dia bilang akulah Allah itu, langsung dibunuh dia sama orang Yahudi. Jadi dia harus pakai perumpamaan. Di dalam aku ada Bapa gitu. Maksudnya akulah itu. Enggak mungkin begitu Kak. Kalau Tuhan adalah Bapa itu sendiri, ya sama aja kan, dia sudah menghujat mengatakan bahwa orang mengaku bahwa dia adalah anak, dan itu memang kebenarannya kan nggak mungkin tipu-tipu Tuhan Allah kita kan. Bukan tipu-tipu, perumpamaan itu. Kalau tadi kan nggak mengaku bahwa dia sendiri, dia mengaku sebagai anak, ribet sekali Allah kita. Yohanes 16 ayat 23, akan tiba saatnya Yesus tidak menggunakan kata kiasan lagi. Coba dibaca Pak. Gimana Bu? Di mana? Yohanes 16 ayat 23 sampai 27. 16 ayat 23. Pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Amin. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Oke. Jadi bro, kita baca, jadi Yesus juga Biar dulu Bang menggunakan, Billy dilanjut. selain Yesus menggunakan kata perumpamaan, Yesus juga menggunakan kata kiasan. Nah, ada baiknya kita saudaraku jangan seperti Filipus. Coba dibaca Yohanes 14 ayat 9. Biar diselesaikan dulu Bang Billy. Yang mana aku Yohanes dulu? 16. Yohanes 16 dulu aku baca ya. Aku udah buka kitab ini dulu. Oke. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kau minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Itu Yesus Kristus ya. Baik. Lanjut Bang. Oke. Saya baca lagi. Sampai sekarang 27. Kamu belum meminta, sampai 27 siap. Sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya itu kukatakan kepadamu dengan kiasan,
Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Ayat 28, aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula, dan pergi kepada Bapa. Ya, Oke, jadi Yesus mengatakan akan berdoa akan dalam Ya, sudah namaku jelas kan? Ya, jadi Yesus mengatakan bahwa dia tidak akan ada lagi, dia akan berkata apa? Meminta dalam namaku kan, berdoa dalam namaku kan? Padahal Yesus mengajarkan apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu kan ajaran Yesus. Tetapi Yesus bilang apa? Akan memakai namanya. Akan tiba saatnya. Atas nama Yesus. Iya. Jadi tidak memakai kata Bapa lagi, tetapi atas nama Yesus. Akan tiba saatnya. Tapi kalimat ayat yang 27-28 itu maksudnya apa? Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Kenapa kok Tuhan Yesus katakan aku datang dari Allah? Kenapa tidak menggunakan aku adalah Allah? Ketika kita berbicara tentang Bapa dan Datang Allah, dari itu berarti Allah. kita berbicara tentang Roh. Ya makanya gini. Jadi saya tidak melawan apa yang disampaikan ya. Artinya yang saya baca gitu dengan apa yang saya belajar dari grup ini di Alkitab saya belum dapat gitu di pikiran saya. Nah itu pula 8. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Pergi kepada Bapa. Bukan pergi menjadi Bapa lagi, tidak, Ya. tapi pulang Mengembalikan kepada Bapa. Yesus kembali kepada kepada hadiratnya Bapa. sebagai Roh. Sebagai Yesus kembali kepada hadiratnya sebagai Roh, yaitu Bapa itu sendiri. Oke. Bapa itu kan adalah Roh. Yesus Karena Yesus itu kan bukan dari tanah debu, tapi dia kan bayi suci itu naik lagi ke atas kan. Oke, Jadi dia saya nggak jelasin. kembali ke tanah. Saya jelas itu. Jadi ini ya teman-teman. Jadi ketika Yesus mengatakan aku keluar dari Bapa, bahwa Yesus mengasihi aku, Bapa mengasihi aku keluar dari Bapa. Karena kenapa? Jadi ada 3 prinsip kasih. Ada 3 prinsip kasih. Yang pertama kita harus sadari bahwa Allah kita itu adalah Allah kasih. Nah kalau dibilang hakikat, ini belum ada yang menyatakan bahwa hakikat Allah itu apa. Umat Tritunggal kebingungan. Mereka mengatakan Allah hakikat Bapa, Anak dan Roh Kudus hakikatnya Allah. Loh, padahal Alkitab mengatakan Alkitab mengatakan Allah kita roh. Bagaimana bisa hakikat Bapa, Anak dan Roh Kudus itu hakikatnya Allah? Kan ini ngeracu. Padahal Alkitab sendiri yang menjelaskan bahwa hakikat Allah itu apa? Inti daripada Allah kasih. Makanya Allah kita itu dikenal dengan Allah kasih. Nah, ada 3 penyataan kasih Allah sebelum berinkarnasi. Ya kita itu apa? Kasih Allah atau kasih Bapa. Ketika dia berinkarnasi, kita mendapat kasih anugerah Tuhan Yesus. Ketika dia naik ke surga, dia masih menyertai kita dengan apa? Kasih penyertaan Roh. Tiga penyataan kasih yang dia berikan kepada kita, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu 3 penyataan kasih. Tetapi diputarbalikkan oleh iblis bahwa itu adalah apa? Hakikat, itu adalah pribadi. Padahal tidak ada yang berkata demikian di dalam Alkitab. Tapi kalau Alkitab mengatakan Allah itu kasih, ada banyak ayatnya. Kalau mengatakan 3 kasih Bapa, kasih Allah, ada dalam 2 Korintus 13 ayat 14. Coba dibaca 2 Korintus 13 ayat 14. Tunggu 2 Korintus 13 ayat 14. 2 Korintus 13 ayat 14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Itulah. Jadi Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah apa? 3 penyataan kasih Allah.
3 saksi di sorga. Sebelum dia naik sebelum dia berinkarnasi, dia naik ke surga, dia masih menyatakan kasihnya. Makanya Yesus mengatakan apa? Bapa yang memuliakan aku, itu di dalam dimensi roh, dia menyatakan Bapa itu adalah apa? Bapa itu adalah penyataan kasih sebelum dia berinkarnasi. Makanya dia mengatakan Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Itu 3 penyataan kasih di dalam dimensi roh. Itu yang harus dipahami. Nah, kemudian kira-kira siapa yang mengutus Yesus? Dia sendiri. Hah? Dia sendiri. Loh, tahu dari mana, bro? Kan tadi bilang gitu, bahwa dia sendiri mengutus tadi. Oke. Nanti kalau bro bilang begitu, nanti mereka tanyakan begitu, tahu dari mana? Ya dikasih aja. Yohanes 12 ayat 45, bro. Dari berapa? Yohanes 12 ayat 45. Nanti kalau ngomong begitu kan nanti mereka bilang mana dasarnya. Kan orang kan begitu, bro. Kasih ayatnya aja di Yohanes 12 ayat 45. 12 ayat 45. Yohanes 12 ayat 45. Padahal mereka tahu itu, tapi nanti mereka bolak-balik gitu. Orang mereka sudah tahu. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Oke. Baca lagi, bro, baca lagi. Oke. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Oke. Berarti yang mengutus dia apa? Berarti kalau kita bertanya kepada Yesus, siapa yang mengutus dia? Sudah jelas. Yang mengutus dia adalah dia sendiri, kan melihat dia. Gini. Oke, saya menalar lagi ya, menalar. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Ini bicara masalah esensi secara dia apa ya, yang dilihat, atau bicara masalah yang mengutus. Iya, kan itu kan ya melihat mengutus, sudah yang mengutus dia kan Bapa yang mengutus dia. Jadi kalau melihat Bapa, ya melihat dia. Nah, makanya kita jangan jadi Filipus. Yohanes 14 ayat 9. Ayat 49 juga katakan, lanjut lagi tadi ya. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Ini lagi diulang lagi seperti ini. Yohanes 14 ayat 9. Sorry, Yohanes 12 ayat 49. Saya agak maju tadi dari yang disampaikan. Yohanes 14 ayat 9. Jadi Yesus sering menggunakan dua gaya bahasa, dua bentuk gaya bahasa, yaitu bahasa perumpamaan dan bahasa kiasan. Baik, bro, saya nggak maju. Yohanes 12 ayat 50 yang tadi saya maju ke terakhir. Dan aku tahu bahwa perintahku itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Kenapa sih kalau seandainya saya mengatakan bahwa Bapa adalah Yesus, itu saya seakan-akan tuh menjadikan Yesus tuh jadi pembohong, karena banyak kalimat-kalimat dia ngomong Bapa tapi pada dia sendiri. Agak bingung sendiri saya jadinya. Jadi di mana? Di Yohanes 12 ayat 50 dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Iya. Bro, jelasin gitu tentang masalah dimensi roh, bahwa Bapa itu adalah roh. Iya, dimensi roh kan Bapa itu dalam dimensi roh. Bapa sendiri. Kok seperti seakan-akan gini. Yes. Arti gini, paman saya, mohon kalau salah dikoreksi. Yesus Kristus itu kan memberikan pengenalan dirinya untuk hadir ke dunia ini. Gitu. Kita bisa mengenal Allah yang jauh gitu ya, yang adalah roh, sebutlah begitu. Tapi melalui pribadi Yesus Kristus dengan pengorbanannya, dengan kemanusiaannya, kita bisa mengenal kasih Allah. Itu pengenalan saya ya selama ini gitu. Tapi kalau seandainya sekarang dijelasin gitu ya, diberikan pengertian bahwa Yesus Kristus itu adalah dia sendiri Bapa, dalam artian
mohon maaf menggunakan kata yang umum, menyamar jadi manusia gitu atau berinkarnasi, malah membuat semua ayat-ayat di dalam Alkitab itu jadi runtuh ya. Kalau saya pemahaman saya gitu ya. Terus kemudian pernah ketika Stefanus ketika dirajam, kalau kita percayakan penglihatan Stefanus itu bukannya kiasan, bahwa dia melihat Bapa dan Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu bukan kiasan kan? Itu sebuah penglihatan. Itu bagaimana menjelasinnya? Itu penglihatan. Terus juga di kitab Wahyu juga jelasin begitu juga, bahwa nanti sometime bahwa kalau nggak saya salah, Yesus akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bagaimana menjelaskannya itu? Oke, berbicara Yesus harus tahu tentang pola atau pemahaman budaya bangsa Israel. Jadi begini bro, kalau berbicara duduk di sebelah kanan Allah itu adalah apa itu? Itu adalah gaya bahasa atau kata pengantar, gaya bahasa pada saat itu untuk menyatakan kekuasaan, menyatakan kemuliaan. Jadi duduk di sebelah kanan Allah itu ada juga di dalam nubuatan juga kan? Itu ada dalam nubuatan juga duduk di sebelah kanan Bapa itu. Artinya bentuk dalam kekuasaan. Hah? Jadi bukan duduk bukan secara harafiah, tetapi itu bentuk gaya bahasa pada saat itu. Kan contohnya. Bukan cerita. Maksudnya sorry. Saya buat simpel ya, karena kan yang mendengarnya kan saya pun juga bukan dari orang sastra ataupun orang yang membaca Alkitab dengan terjemahan lain. Artinya Alkitab ini kan sudah diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk umat, untuk jemaat itu mengerti gitu. Tapi kalau seandainya dalam pembacaannya pun juga bukan pada arti yang itu sungguh, kasihan sekali ya kita ya orang Kristen ya, makin bingung ya. Karena di kisah Paisar Rasul itu kisah penglihatan Stefanus, sesungguhnya apa yang dia lihat dalam penglihatan itu, kan? Bukan kiasan atau disampaikan gaya tulisan Yunani. Saya nggak ngerti maksudnya gaya Yunani itu, maksudnya ini benar-benar terjadi apa yang dia lihat atau cuman puisi gitu? Enggak. Itu kelihatan betul. Tadi sekarang Stefanus. Nah, iya. Itu penjelasannya bagaimana? Kan dia lihat bahwa ada Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, ini di dalam Kisah Para Rasul 7 kan? Kisah Para Rasul 7. Pembelaan Stefanus. Ayat 50 berapa itu? 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan roh, ya betul ini, kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah. Nah ini dia. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Terus? Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Terus? Gimana ini penjelasannya, bro? Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil nutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka ke depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Dan mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Lalu berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka, dan dengan perkara itu meninggallah dia. Bukankah Yesus mengajarkan bahwa harus berdoa kepada Bapa? Dan kenapa dia tidak berseru Bapa, tapi dia berseru Yesus? Balik lagi ke penglihatan yang tadi, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ini yang saya tanya, ada Allah di sana. Melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Yesus itu kan dari firman. Jadi kemuliaan Allah itu yang dia lihat itu takhta Allah, berbicara soal kemuliaan Allah atau jadi kalau berbicara tentang duduk sebelah kanan Allah itu berbicara soal takhta Allah. Jadi yang dia lihat di situ kekuasaan takhta Allah yang dia lihat.
Tapi di ayat 56 udah dipertegas anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Kalau di ayat 55 dituliskan kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, tetapi ayat 56 dipertegas dengan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Nah itu ya. Kak Nona, salam Kak Nona. Selamat pagi. Salam. Tadi tidak ada suara kah? Kak Nona masih ingat saya? Siapa ya? Jariku sudah keriting ini. Tap-tap dari tadi. Dibantu tap-tap layar teman-teman. Jangan tap kalau di atas, Komal. Jangan Iya, yang nge-tap. di bawah tolong tap-tap. Dari tadi saya ketemu dari seperti Jadi itu bro jangan ditanggapi secara harafiah bro. Itu karena itu duduk di sebelah kanan itu adalah gaya pandangan bangsa Israel tentang kemuliaan Allah, itu pandangan mereka itu ada juga di Mazmur 10 ayat 1. Saya search ya pakai tab ya, karena saya banyak kata kanan Allah itu banyak. Di Markus 16 ayat 19 juga dikatakan itu. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Kenapa enggak duduk di dalam kemuliaan Allah? Mungkin bisa diterima itu dalam satu, tapi Ya, di kanan Allah. Memang dari begitu, dari Kemudian juga perjanjian lama. Lukas. Oh, oke, baik. Dari perjanjian Lukas lama kan 22 duduk juga sebelah sama kanan itu juga. Allah. Nah, tapi kalau tadi yang dilihat oleh Stefanus benar-benar Allah dan Yesus duduk di sebelah kanan. Nah, Allah. itu kan penglihatan Saulus. Dia lihat. Ya. Itu duduk dalam itu penglihatan beneran. Saulus. Saya makan penglihatan beneran dia melihat atau hanya perumpamaan atau gaya tulisan. Enggak, itu bukan perumpamaan. Itu metafor, bener iya, dong, apa tapi yang dia lihat? perumpamaan. Nah, itu ditulis oleh siapa? Ya, salam. Kitab Kisah Para Rasul Rasul Paulus. Rasul Paulus. Bukan dong, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul Lukas. Oh, Lukas. Lukas, bro. Kitab Para Rasul. Lukas, bro. Nah, jadi begini, bro. Kira-kira dia kan mati Saulus. Nah, Saulus mati. Nah, kira-kira
penulis tahu dari mana itu apa yang dia lihat? Lihat. Gimana? Sorry, Bo, nggak nyambung. Maksudnya gimana? Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, Stefanus itu kan di depan Paulus kan? Nah, nanti jatuhnya Duduk di sebelah ketika kanan dia Allah itu ketika dia maksudnya. mati, Di sebelah kiri ada oknum duduk, tetapi Jadi duduk begini. di dalam tahta kemuliaannya. Gak mungkin Tunggu. kan kalau kalian mengatakan Yesus bukan Tuhan. Jadi begini, sabar. Jadi begini ya, saya kasih yang kedua ya. Yang tulis itu, kisah para rasul itu, kemungkinan Lukas. Tapi saya feeling Rasul Paulus sendiri. Karena kejadian itu yang ada di situ yang paling dekat Paulus. Pada waktu itu Saulus ini dia belum bertobat. Iya kan? Tetapi yang dekat itu kan Paulus. Ini berbicara Rasul Paulus yang paling dekat dia. Untuk bicara masalah menulis tadi dulu. Bang Bil, jadi bicara kalau untuk Lukas ini para rasul Paulus jelas itu Lukas, bukan Paulus. Itu kita sepakat Iya, dulu. Bang Bil. Kemungkinan Jadi Lukas. cerita Lukas ini Paulus yang tulis ya. Coba dibaca Wahyu 4 ayat 1 sampai 11. Hanya satu orang yang duduk di tahta, Yesus. Kalau Ya, jadi Yesus duduk sebelah kanan Allah Bapa, bermana Yesus paling besar daripada Bapa. Enggak, tunggu. Coba Saya kasih dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maksudnya itu duduk di dalam kemuliaan meliputi kerajaan surga, itu maksudnya. Jadi begini, Bro. Yang tulis itu yang lihat kan kamu, Bro. Kamu yang lihat. Lalu kamu bersuruh nama Tuhan. Saya sebagai penulis, saya menafsirkan bahwa yang kau lihat itu adalah Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa. Yang tulis kan kamu. Yang melihat kamu. Atau taruhlah yang melihat itu adalah si A. Si A itu waktu dia melihat tidak ada durasi lagi dia bercerita dengan saya karena dia mati. Itu penglihatan menjelang detik-detik terakhir. Itu penglihatan detik-detik terakhir menuju kematian. Tetapi saya menulis demikian karena dia menyebut di situ nama Yesus. No, sorry bro, kita balik lagi ke Alkitab bro. Di sini mau bukan melihat, tapi yang melihat itu adalah Stefanus. Ayat 56 katakan lalu katanya, berarti di situ ketika melihat itu Stefanus berbicara. Jadi kesaksian dari Stefanus sendiri, bukan dari si pengarang kitab Kisah Para Rasul. Sungguh ya, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 56. Yang lihat siapa? Yang lihat siapa? Stefanus. Yang mati itu siapa? Stefanus. Yang mati Stefanus. Yang menulis siapa? Lukas. Bagaimana bisa Lukas tahu apa yang dilihat oleh Stefanus? Wah bro, jangan mundur begitu. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Kita jangan korek-korek siapa penulis. Kalau kita penulis kita nggak percaya sama penulis, semua firman Tuhan kita nggak percaya. Nah itu kan makanya kan saya bilang tadi. Oke, makanya kan saya bilang tadi. Jadi begini intinya. Oke, kita buka lagi ya, kita kaji ayatnya. Ayat 50, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, terus ini Stefanus yang melihat tadi bersaksi. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Nah. Ayat 59 ya.
dan mereka terus merajam Stefanus. Ini penulisan si Lukas ya. Lukas. Dan mereka terus merajam Stefanus yang tengah berseru dan berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil bertekuk lutut dia berseru dengan suaranya nyaring, "Ya Yahweh, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan setelah mengatakan, ia pun meninggal. Di ayat 60. Di ayat berapa dia melihat itu? Di ayat 56. Dan dia mengatakan, "Lihatlah aku melihat surga terbuka, anak manusia yang tengah berdiri sebelah kanan Elohim." Ya kan ini kan perkataan Stefanus, tapi yang tulis Lukas. Memang satu perikop kita Jadi harus baca. Jadi Lukas menafsirkan demikian. Ini kan apa yang dilihat kan tidak dilihat oleh Lukas. Artinya Lukas menafsirkan juga apa yang dilihat. Bukan ditafsirkan, tapi dia mencatat, nggak ditafsirkan, karena di sini mencatat siapa? Mencatat apa yang dilihat oleh Stefanus dan dikatakan. Lalu katanya, nah katanya ini kan kata Stefanus. Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi Stefanus tuh bicara apa yang dia lihat. Jadi bukan karena tafsiran lagi. Tapi Stefanus tuh berkata, katanya, "Sungguh aku melihat." Nah, kalau pernyataan "sungguh aku melihat" ini kita ragukan, berarti kita ragukan. Baik kita ragukan nih, termasuk dengan yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, ayat 55. Jadi dia dengan Roh Kudus dia masih bersaksi mengatakan bahwa dia melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Berarti itu penyampaian dalam apa itu? Dalam kepenuhan Roh. Karena kalau saya membacanya, kalau kisah para rasul itu kan sebuah kisah ya, bukannya kayak kitab Amsal gitu, atau Mazmur, dan perumpamaan atau Kidung Agung gitu kan. Tapi ini kan kisah ya. Iya. Kan begitu yang ditulis Lukas. Menurut apa yang dia bilang. Tapi itu kan itu juga kan dalam perkataan Roh juga kan. Dia melihat. Jadi itu di zaman dahulu juga kan ada istilah begitu, duduk di sebelah kanan takhta Allah. Kan itu kan bukan istilah yang baru. Iya bro. Enggak, maksudnya gini bro. Ini bicara pasal penglihatan, kita udah sepakat bahwa dia melihat apa yang dilihat. Jadi apa yang dia lihat, itu dilihat itu bukan sedang berpuisi atau berpantun menurut saya bro. Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Yoi. Jadi mau dibilang gimana? Apa kapal Lukas berdusta? Karena itu adalah bentuk gaya bahasa. Duduk di sebelah kanan takhta Allah itu adalah bentuk bahasa, gaya bahasa. Shalom Bang Billy. Shalom pagi Bang Stefan. Iya, selamat pagi. Shalom. Shalom Bang. Kopi dah.
Terus kalau menurut Bang Nora sendiri bagaimana Mas tentang ayat itu? Kalau menurut saya itu otoritas Allah. Berarti firman kembali kepada firman yang memberi kesaksian di sorga. Dibantu tap-tap layar teman-teman. Ada suara enggak ya? Ramus itu apa? Muslim atau Kristen? Bang Stefan ini Kristen. Nah, yang di atas yang tadi Ramos. Kristen. Kanon, Bang Bil, saya turun sarapan dulu ya. Nanti saya naik lagi. Semalam Kemana, Bang? kadang. Sarapan Turun naik dulu, sudah sarapan. turun. Ya makan saja di situ Enggak, memangnya saya kita udah lihat. Oh. Silakan Kak Dari Tracy. tadi saya. Dari tadi tadi tapi saya turun ganti akun. Bukan ganti akun apa? Rungkat kami gara-gara si Laskar Kristus naik panggil mau sebut-sebut binatang apa segala macam. Aduh. Itu orang memang tak punya otak betul. Nama Laskar Kristus tapi bikin kotor aja. Selamat pagi abang-abang, mbak-mbak semua. Selamat pagi Bang Hadian. Silakan Bang. Siap Pak Dona. Ini pembahasan diskusi kita hari ini. Mengalir saja, mengalir. Bagaimana kalau kita membahas tentang ketuhanan, mbak-mbak, abang-abang semua? Lanjut saja. Aduh, Ajes lagi. Ambil puntung. Ya sudah. Kok lagi situ? Kalau di teman-teman Kristiani, kalau seandainya nih ada manusia, dia ingin masuk agama Kristen, Tuhan mana yang harus mereka sembah gitu, Mbak Nona? Manusia